pada informasi kali ini saya akan membagi beberapa tips untuk mana proses verifikasi secara mandiri atau otodidak melakukan PDDikti atau verifikasi pada PDDikti. Nanti saya akan mengajarkan atau berbagi info bagaimana caranya supaya kita lakukan secara mandiri dulu. Nah, bagi bapak ibu yang masih ragu, misalnya data tidak ditemukan ataupun tanggal lahir, tahun masuk salah, data jenis kelamin tidak sesuai, atau kita ada sipil, itu kita henti sejenak untuk sipil. Untuk mengakses kemari tentunya kita harus melalui Google searching ya, ataupun pencarian di Google melalui laptop kita. Nah, di sini seperti biasa kita mencari terus info GTK kemdikbud.go.id ya. Ini mungkin sudah tahu semua bagaimana cara, apalagi operator sekolah ya. Kalau sudah disimpan otomatis di laptop dia akan muncul lah. Ini terkait privasi, kita tidak boleh menampilkan data atau nama orang. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini sudah masuk perpal ijazah. Nah, di sini di tombol perpal ijazah. Di sini ada tulisan perpal ijazah. Catatannya, untuk saat ini ijazah akan dinyatakan valid jika terdapat pada perguruan pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PD. Ini sudah kita baca. Nah, jadi di sini arahannya ijazah belum terdaftar di PDDikti ya. Tidak berarti ijazah tersebut tidak sah. Nah, itu yang perlu diingat dulu. Nah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter, masuk parameter ukuran apakah nanti sebagai acuan sertifikasi guru, PPG dan lain-lain, ataupun bisa jadi nanti untuk tidak sesuai atau tidak valid linear dengan pembukaan ASN baik P3K maupun PNS hari ya. Jika suatu hari data dari hasil validasi ternyata terindikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil verpal tersebut. Nah, itu dulu catatannya ya, yang perlu kita simak bersama. Jadi langsung saja kita klik dulu untuk mengetahui apakah ijazah kita bermasalah. Tadi sudah jelas apa-apa saja yang bermasalah, sudah jelas. Di sini di keterangan awalnya kita sudah dapat catatan atau hasil validasi berdasarkan informasi dari akun GTK kita, info GTK kita. Di sini tanggal lahir tidak sama dengan data dikti. Nah, setelah itu nomor ijazah tidak sama dengan data dikti. Setelah itu jenjang tidak terdeteksi, jenis kelamin tidak sama dengan data dikti. Nah, itu kan jadi problem atau masalah yang kita hadapi ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita kembali scroll lagi, kita klik dulu, klik tombol untuk melakukan verpal ijazah di sini ya. Nah, di sini. Nah, setelah kita klik tombol akan munculin, kita ketik nama perguruan tinggi, nanti sistem misalnya saya memilih Setain Malikus Saleh ini maaf dari disebutkan nama perguruan tingginya atau Universitas Al Muslim dan macam yang ada di Aceh ya, tergantung nanti sistem akan mencari. Kita pilih langsung, jenjangnya sudah jelas, kita ketik nama prodi, misalnya kita memilih Kadris bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, otomatis terserah sesuaikan dengan ijazah. Nah, setelah itu kan muncul nomor permintaan, di sini sudah jelas. Tadris kita sudah klik tadi. Ketik NIM kita apa-apa berapa keluar, nomor ijazah kita berapa ya. Nah, setelah itu baru cek data ijazah. Nah, yang sesuai dengan data yang valid, yang sesuai dengan nomor ijazah kita. Tentunya tidak bisa salah ya nomor ijazah kita. Data-datanya lengkap yang tadi seperti saya bilang. Kita langsung klik tombol cek data ijazah ya. Nah, oke, kita lihat ijazah kita. Ini sistem akan mencari. Ini dapat, ijazah dapat, namanya juga dapat, teman tanggal masuknya tidak sesuai. Nah, jadi dengan data-data yang kita temukan, nah, seperti itu ya. Itu langkah pertama. Selanjutnya ada langkah kedua yang bisa kita lakukan. GTK juga tadi, untuk kita klik paling bawah di sini, klik untuk mencari pada PD data dikti. Nah, di sini ya, klik untuk mencari pada data dikti. Nah, di sini akan muncul sipil, namanya Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik atau sipil, singkatan daripada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Caranya juga nggak sama ya. Kita klik perguruan tinggi, nah nanti akan diarahkan perguruan tinggi bagaimana oleh sistem. Setelah itu kita pilih nomor NIM ijazah kita, nomor ijazah dan angka pengamanan dengan 68915. Setelah itu klik verifikasi. Jika ya, nah, berarti ijazah kita ditemukan. Jika tidak ditemukan, di sini sudah diterangkan di kolom sebelah kiri, untuk memastikan ijazah Anda, pastikan nomor ijazah dapat diverifikasi melalui sipil. Nah, nomor ijazah. Dan di bawah ya, bagi lulusan di bawah tahun tersebut apabila tidak ditemukan sipil, silahkan hubungi perguruan tinggi masing-masing. Ini untuk minimalisir ijazah palsu dan ijazah yang tidak ditemukan ya. Itu cara dan langkah kedua. Selanjutnya ada langkah satu lagi, yaitu secara manual. Nah, di sini kita mengisi yang pertama verifikasi secara manual. Nanti ada 3 kolom ya.
yang harus kita isi di sini ya. Nah, ini ada namanya perguruan tinggi, tapi ini ada catatannya di sini. Berpal ijazah dengan metode upload berkas sangat tidak disarankan untuk lulusan tahun 2012-2023 sampai dengan 2023 maksudnya. Jadi proses validasi ijazah akan dilakukan. Jadi ini diperhatikan kalau mengupload berkas harus terang ya, maksimum dia 500 KB, kualitas gambar yang baik dan dapat dibaca. Karena jika tidak operator yang melakukan verifikasi validasi akan menolak berkas yang Anda upload. Jadi oleh karena itu butuh kehati-hatian dalam upload berkas seperti yang sudah diapa. Ketika sudah diisi juga semua sudah oke, ini NIM-nya melalui perguruan tinggi, nama prodi dan lain-lain, nama ini semua, tinggal nanti di-upload ijazah. Ini ada berkas file untuk yang dilampirkan di sini. Tinggal pilih filenya di mana disimpan, dia akan diarahkan kita ke mana kita menyimpan filenya. Setelah proses ini selesai, tinggal klik tombol simpan ya. Oke. Nah, menurut saya begitulah langkah-langkah utama dalam melakukan verifikasi dan validasi terkait ijazah yang tidak ditemukan. Dan satu hal lagi, ini hanya informasi. Bisa jadi terkait sistem yang memang sedang bermasalah. Seperti kita ketahui bersama, setiap awal semester BUT melalui Perpal Dapodik ataupun verifikasi sinkron Dapodik namanya akan melakukan penarikan data. Itu cut off-nya informasi seperti di awal, batas penarikan data dan pengiriman data 31 Agustus 2023 ini. Itu tidak lama lagi, akan beberapa hari lagi terhitung hari ini, 9 hari lagi batas maksimal untuk melakukan sinkronisasi ataupun pengiriman data Dapodik aplikasi secara online. Setelah itu nanti kita lihat maksimal 1 minggu ya, ataupun paling lama 1 minggu, bisa jadi lebih, tergantung nanti bagaimana proses oleh tim verifikasi pusat Kemdikbud Ristek ya dalam bidang data pokok pendidikan. Jadi terkait masalah ini saya harap kepada ibu bapak tidak terlalu mengambil pusing. Memang ya masalah ini sebenarnya sering terjadi nih di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun yang lalu selalu ada masalah terkait data-data ijazah yang selalu tidak ditemukan. Jadi mohon kalau bisa, kalau video ini memang nanti tersebar ataupun diketahui dan didengar oleh Kemdikbud, khususnya bagian pendidikan pendataan Dapodik, jadi kami mohon agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, agar tidak merugikan para peserta didik, dan kami yakin Kemendikbud Ristek dalam hal ini tidak akan merugikan peserta didik dan akan mencari solusi ya terkait hal ini. Misalnya ada perguruan tinggi tempat kita duduk kuliah akan mencari solusi, menghubungi kementerian masing-masing ataupun pendidikan tinggi di pusat untuk mencari solusi dan masalah terkait hal yang sedang kita alami atau guru-guru alami pada saat ini. Jadi tidak usah risau, tidak usah terlalu dipikirkan, serahkan semua pada perguruan yang sudah ibu laporkan. Jadi tidak bermasalah itu. Kita mudah-mudahan masalah ini akan dapat terlaksana dengan baik. Dan jika ada yang masih ragu-ragu dan memang menganggap ini adalah hambatan, boleh ibu bapak hubungi ULT atau Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di nomor 177 untuk hotline-nya. Jadi informasi ibu bisa tanyakan langsung kepada ULT atau Unit Layanan Terpadu. Tentunya siapkan pulsa untuk menghubungi mereka minimal ya secukupnya, jangan sedikit sekali, nanti ditakutkan komunikasinya terputus ya proses komunikasi dengan mereka. Saya rasa hanya pada kali ini hanya sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga masalah-masalah yang terjadi selama ini terkait verifikasi dan validasi ijazah itu kita tidak terlalu mengambil pusing, supaya kegiatan dan rutinitas kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin nanti akan ada solusinya dan tidak masalah lagi dengan yang ibu alami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika informasi ini bermanfaat, terima kasih telah menyaksikan video saya dengan berbagi praktik baik ini. Jika tidak, boleh diabaikan. Jika ini bermanfaat, boleh di-share untuk teman-teman yang lain ataupun saling berbagi praktik baik ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, salam guru Indonesia, sukses.